dalam daftar hadirnya. Saya coba absensi dulu kali ya. Saya coba absensi dulu. Faisal Dwi Septianto. Belum. Arif Budiarto. Iya Pak, izin Pak. Okay. Gabung. Okay. Muhammad Nur, Pak Muhammad Nur. Belum ya? Ya ada Pak. Oh ada, oke. Niki Awaludin. Belum. Eko Ramanudin. Hadir Pak. Oke. Ageng Muktianto. Ya hadir Pak. Ella Siti Laila. Hadir Pak. Baik. Hadir. Muhammad Gudafa Taufik Akbar. Muhammad Gudafa belum ya. Siska Ramdhani. Siska ada ya. Aldi Jakaria. Iya Pak. Jakaria baru join ya. Hadir, Saldi? Hadir Pak. Tri Siwi Indra Cahyani. Hadir ya. Hadir Pak. Karno Nur Cahyo. Hadir Pak. Hadir. Tetra Widianto. Hadir Pak. Baik. Agus Salim. Hadir Pak, mohon izin tadi Bu Siska sudah gabung Pak. Siap. Pici Sri Rahayu. Hadir Bapak. Hadir ya, oke. Ahmad Atharofiki. Hadir Pak. Baik. Supriyadi Pangkabean. Baik. Ya. Pak Idam. Hadir Pak. Haris Dermawan. Belum ya? Belum. Ada. Hadir Pak. Haris Dermawan. Okay. Hadir Pak. Saya ulang tadi Faisal Dwi Septianto. Hadir Pak. Hadir. Oke. Miki Awaludin. Belum ya? Hadir Pak, maaf Pak. Oh, oke Pak. Saya Pak. Hadir Pak. Emailnya saya ganti dulu Pak ya. Saya login. Oke. Siap. Muhammad Gudafa Taufik Akbar. Belum ya? Gudafa yang belum ya? Oke, kita mulai saja langsung. Karena banyak, saya mohon maaf sebelumnya kemarin berhalangan untuk mengajar ya. Semoga kita coba review sedikit hari ini 2 topik ya. Sebenarnya mungkin rekan-rekan sudah paham gitu ya, paham secara umum. Ini lebih sekedar mengulang agar lebih refresh gitu ya terkait konsep basis data, lalu nanti terkait SQL gitu ya, sintak SQL. Nah, langsung saja mungkin untuk definisi. Jadi memang kita sering mendengar ada data, ada yang namanya informasi, ada namanya database, ada namanya metadata gitu kan. Ya, masing-masing memiliki definisi. Data ya bisa berupa teks, bisa berupa gambar, video gitu ya, atau suara bahkan ya. Jadi sebuah informasi gitu ya, informasi yang belum diolah sebenarnya. Nah, namun ketika data itu telah diproses, itu dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat gitu untuk pengambilan putusan atau untuk kalau dalam hal modeling gitu ya, informasi itu bisa digunakan sebagai fitur gitu ya, fitur untuk men-training model agar mendapatkan entah klasifikasi atau regresi atau apapun itu tugasnya. Nah, lalu ada namanya database yang merupakan basis data gitu ya, kumpulan data yang terorganisir sesuai dengan struktur yang kita inginkan gitu. Nanti akan kita lihat beberapa jenis database gitu ya. Lalu ada namanya juga metadata.
Nah, metadata ini yang mendeskripsikan data itu seperti apa gitu. Ada tipe datanya gitu ya, atau ada constraint-nya kah di dalam data itu, ada berapa kolom gitu. Nah, jadi ini informasi yang sering paling banyak kita lihat gitu ya, bisa berupa chart, bar chart atau pie chart segala macam. Jadi informasi inilah yang nanti kita olah untuk bisa menunjang keputusan atau kita bisa memahami permasalahan yang diangkat gitu. Nah, tadi sempat disinggung terkait metadata. Metadata itu apa? Metadata itu tadi yang saya sebutkan, terkait deskripsi tentang format, karakter data, termasuk tipe, ukuran, atau nilai-nilai atau constraint tadi ya, primary key di sini. Namanya misalkan kalau di MySQL ini contohnya gitu ya, kalau kita ingin tahu metadata dari sebuah tabelnya di sini namanya names, gitu. Tabelnya names, kita show create table names. Gitu. Jadi muncul di sini table names itu dia ID-nya apa? Di sini ada not null, auto increment gitu ya. First name itu tipe datanya apa? Gitu. Ini formatnya apa? UTF-8. Gitu. Terus null. Mungkin sekilas. Ada yang tahu auto increment? Maksudnya apa? Ngetes aja. Harusnya udah tahu. Urut Pak dari 1 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Urutnya secara otomatis gitu ya. Mungkin jadi ketika kita masukkan data kita tidak perlu mendefine ya, memberikan ID lagi gitu. Otomatis ya datanya dimasukkan, ID-nya akan di set sesuai urutan masuk gitu ya. Auto increment nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini not null sama null, ada yang tahu? Kalau not null wajib diisi, harus ada datanya. Kalau null boleh kosong. Betul. Ya, cukup jelas itu ya, not null wajib, makanya ID, karena ID merupakan identifier gitu ya. Ya biasanya kalau nggak ada ID dia sulit kita mengakses datanya gitu. Makanya primary key ini identifier untuk data tersebut gitu. Unik sifatnya. Jadi kalau auto increment di set auto increment ini otomatis unik nggak datanya? Otomatis unik nggak? Ada yang tahu? Unik Pak. Unik. Ada yang berbeda pendapat? Kenapa tuh Bu Siska unik? Karena primary key. Karena primary key. Primary key harus unik buat membedakan antara satu baris dengan baris yang lainnya. Betul. Nah, di sini dua penjaganya ya. Yang pertama primary key tadi, seperti yang disebut Bu Siska. Primary key itu adalah ID, dan juga auto increment ini. Auto increment ini kan berarti ketika kita insert ya, memasukkan data, itu kita nggak memberikan informasi ID. ID itu akan di-generate otomatis oleh database. Jadi tidak ada intervensi luar gitu ya. Jadi otomatis. Begitu data pertama masuk, dia akan di-set 1, data kedua masuk, dia akan di-set 2, 3, 4, 5, 6, selanjutnya gitu, seterusnya. Tapi kalau hanya primary key tanpa auto increment ini, auto increment-nya nggak ada nih misalkan gitu ya. ID aja not null. Nah, itu bisa kita set 1, terus data kedua misalkan 3 gitu ID-nya. Kita set 3. Kalau kita set lagi, kita input lagi misalkan ID-nya 1 lagi, dia error gitu ya. Error. Nah, itu ada potensi error. Tapi kalau kita set auto increment otomatis, dia nggak bakal error.
Dia nggak bakal error dan datanya pasti unik. Nah, yang bagus yang mana? Tergantung kebutuhan, tetap balik lagi tergantung kebutuhan. Tidak selamanya auto increment ini selalu lebih bagus gitu. Jadi ada lagi, yaitu kurang lebih ya, mungkin UTF-8 ini tipe data gitu ya, tipe format data. Di sini char 15, char 20, ada yang tahu? Char Tipenya karakter Pak, lengthnya 20. Oke. Panjang datanya. Siap. Wah. Udah lulus nih kayaknya nih. Pak. Cici Pak. Cici ya, silakan Bu Cici. Makasih Bu Cici. Nah, itu tadi ya, char itu karakter 15 lengthnya ya, panjangnya. Berarti maksimal panjangnya 15. Kalau nama first name-nya, nama depannya itu lebih dari 15, otomatis nggak bisa. Maksimal 15. Ini maksimal last name-nya 20 maksimal. Gitu terkait metadata gitu. Nah, ini yang menarik terkait evolusi teknologi database ya. Yang mau saya tekankan itu sebenarnya lebih ke sekarang itu kita tahu terkait object relational database gitu ya. Ini saya lupa masukkan di update nih harusnya. Ini ada yang namanya non SQL ya. Ini yang lumayan baru. Ini namanya non SQL database. Ini mungkin familiar lah gitu ya, rekan-rekan sekalian mungkin familiar kayak MySQL, Oracle gitu ya, PostgreSQL gitu, banyak. Jadi ada banyak jenis database yang tersedia, terutama untuk objek relational, terutama sebelum zamannya big data gitu ya, mungkin tahun 2000-an awal. Itu lagi booming-boomingnya database gitu ya, information system itu semua database Oracle gitu ya. Itu kan object relational database. Tapi sekarang itu karena datanya sendiri itu tidak terstruktur, kadang kita nggak tahu relasi data ini ke data yang lain itu gimana, kita nggak tahu hubungannya apa, bahkan mungkin ada kolom yang nggak konsisten gitu ya. Ada misalkan satu punya alamat, record yang satu, yang record kedua, atau nggak ada alamatnya gitu. Nah itu muncullah konsep baru ini non SQL. Nah yang paling terkenal database-nya itu mungkin sering dengar nggak, namanya MongoDB. Ada yang pernah dengar MongoDB? Ya. Pernah Pak. Nah itu MongoDB ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi gitu. Jadi mungkin saya sedikit singgung MongoDB itu. Jadi modelnya kayak JSON file ya. Jadi dia ada key, ada value-nya. Ada key, ada value. Key-nya apa? ID berapa, value. First name-nya, key-nya, ID, value-nya berapa. Formatnya kayak gini. Jadi dia ID kedua itu mungkin hanya ada first name aja, last name aja, nggak ada cell, nggak ada city, nggak ada hobbies gitu. Contohnya misalkan. Atau di sini nggak ada kita mendefinisikan primary key-nya yang mana gitu, foreign key-nya yang mana gitu. Terus tipe datanya gimana? Nggak ada. Yang ada itu hanya dua tipe data biasanya. Ya dia string atau ya dia integer gitu ya. Float itu jarang banget sih, gitu. Nah ini kita mulai bahas dulu sekilas mengenai yang pertama flat file ya. Flat file itu ya pada dasarnya sebenarnya file kayak kita nulis di Notepad atau di Excel gitu. Jadi terpisah gitu ya, data file yang terpisah masing-masing gitu, berupa file mentah tanpa korelasi. Sebenarnya ini mirip dengan konsep NoSQL gitu kan, hanya tinggal penyimpanannya aja.
Kalau NoSQL itu bentuknya mirip-mirip JSON file, itu ada key, ada value. Tapi kalau flat file, ini benar-benar kayak gini aja, CSV gitu ya, misalkan Excel files atau teks. Atau teks kayak gini aja, delimiternya misalkan tab-nya atau space gitu. Itu di awal-awal. Nah, lalu ke sini muncul lagi awal 90-an itu muncul lagi database hierarchical. Hierarchical yang pada saya mirip tree base ya, tree base mirip juga sebenarnya dengan relational, tapi dia ke bawah gitu. Hanya taunya ke bawah. Nggak ada yang korelasi ke samping gitu ya. Nah, jadi kayak ini tree base, employer itu punya apa aja, compensation, ada assignment-nya, ada benefit-nya, terus ke bawah lagi ada compensation itu apa, ada rating, salary gitu ya. Kayak semacam tree. Mungkin saya percepat ini. Nah, ada lagi yang ketiga itu network. Yang namanya network berarti dia hubungannya itu many to many gitu ya. Dengan dari kelas student gitu. Kelas 1 itu bisa diambil banyak student A, student C gitu. Kelas 2 sebenarnya bisa diambil student C juga. Student bisa mengambil 2 kelas gitu ya. Jadi many to many. Pada saat dia bisa dihubungkan node-nya masing-masing, datanya itu bisa berelasi secara many to many kepada tabel yang lain gitu. Itu network gitu ya. Mungkin simpelnya kita ya bisa terhubung kemana aja gitu ya. Ini ini kekurangannya. Dia apa kekurangannya? Ketika ada perubahan gitu ya, ada perubahan data, struktur data gitu. Itu berarti harus di restrukturisasi semua tuh gitu. Karena misalkan tree berubah di tengah, bawahnya ikut berubah semua gitu. Karena perubahan tadi ya, misalkan ini misalkan tahu-tahu nggak ada misalkan user employee-nya misalkan 100 jadi nggak ada gitu ya, bukan 100 jadi nggak ada, misalkan ada penambahan penambahan kolom gitu ya, mungkin nggak pas ini. Nih misalkan ada perubahan, ternyata contoh yang pas apa, misalkan bonus di sini ada bonus gitu ya. Ini kan masuk di mana nih? Misalkan apakah dia masuk compensations, apakah itu bagian dari salary atau gimana? Itu harus diubah, berarti datanya dipisah lagi gitu, kompensasi. Oh ternyata bonus itu ada di sini nih, ada di first child, harusnya first child-nya dari employer. Gitu, bonus, ada komponen bonus gitu katakanlah. Itu harus bisa berubah data lagi, data compensation ini harus dipisah. Nah, sekarang ini kita baru membahas terkait yang paling populer gitu ya, terkait relational database. Nah, relational database itu rata-rata punya DBMS, database manajemen sistemnya gitu ya. Jadi kayak adminnya lah gitu ya. Jadi ada manajemen sistemnya, ada administratornya. Apa gunanya? Banyak gunanya. Bisa mengelola aksesnya, bisa mengelola akses, bisa mengelola metadata tadi, tabel mana yang punya user mana yang punya akses ke tabel tertentu, data tertentu, gitu ya. Atau sampai ke tingkat berapa banyak data yang bisa diakses gitu ya. Misalkan satu user maksimal misalkan hanya 1 tera data gitu.
Itu juga termasuk bagian dari manajemen database management system. Contohnya banyak yang seperti kita sering pakai gitu. Oracle, MySQL gitu ya. Itu nama-nama di BMS. Itu nah, ini kelebihan di BMS ya. Data independence, efficient data access, data integrity and security, uniform data administration, concurrent access. Nah, ini concurrent access kan, jadi ketika kita membuat di BMS itu kita bisa membuat user gitu kan, user yang mengakses data tersebut, sehingga data tersebut bisa diakses secara concurrent dan juga diatur load-nya gitu. Jadi satu bandwidth dari misalkan database tersebut jangan dihabiskan untuk satu user gitu ya. Ini bisa dibagi. Kayak ketika semakin banyak, nah itu load tugas di BMS semakin berat karena tugasnya untuk menyeimbangkan gitu. Menyeimbangkan agar aksesnya itu rata untuk masing-masing user gitu ya. Nah, ini reduce application development time ya karena itu tadi sebenarnya terkait dengan multiple access ya. Jadi beberapa aplikasi karena ada di BMS, kita nggak perlu bikin masing-masing database untuk satu aplikasi. Beberapa aplikasi bisa mengakses satu database yang sama. Tapi ada juga yang memang beberapa alasan lah gitu ya, memang yang tidak mungkin ada beberapa kasus di mana di BMS itu tidak diperlukan. Nah ini nanti kita akan bahas terkait ini di PPT selanjutnya. Itu ada yang namanya view-nya ini ya tampilan datanya gitu ya. Pengguna melihat datanya level. Konseptual skema ini yang didefinisikan relasi dari tabel-tabel itu. Primary key-nya kemana gitu. Foreign key-nya mana. Terus datanya tipenya apa. Char atau integer gitu. Atau tadi auto increment itu disimpan di level konseptual skema. Nah, sedangkan physical skema ini lebih bawah lagi, menyimpan apa ya, datanya, filenya, indeksnya gitu ya. Bagaimana disimpan indexing dari sebuah data tersebut. Nah, ini mungkin contoh skema, logical skemanya ya. Jadi ini masuk ke konseptual skemanya. Oke. Customer, ternyata ada foreign key place-nya gitu. Dia order apa nih customer? Ini gimana? Product line, so payment dibayar, ketika dibayar itu ada invoice-nya. Terus bill-nya, ketika masuk bill-nya di invoice gitu ya. Ini hubungan skema logic relational database. Nah, mungkin lebih enak lihat ini kali ya. Order itu ada order number-nya. Order number itu primary key-nya gitu ya. Di sini ada customer ID, berarti order tersebut dimiliki oleh salah satu customer ID gitu kan. Customer ID direferensikan di table customer gitu. Kita bisa tahu customernya apa. Lalu order ini pun ada invoice number-nya gitu kan. Ordernya number berapa di sini, berarti order number sebagai foreign key-nya. Dengan primary key-nya identifier-nya itu invoice number-nya gitu kan. Lalu ada payment-nya, ada order product, ada juga product ID gitu. Itu mungkin saya agak cepat
cepat ya. Nah, log ini menarik sebenarnya lognya. Log ini ada yang tahu ini salah satu fitur di BMS gitu ya. Salah satu fitur di BMS itu adalah logging. Ada logging. Logging itu apa? Jadi pencatatan perubahan yang terjadi pada database gitu ya. Apapun perubahan itu, baik ada penambahan table, create table gitu ya, atau insert data gitu, atau update data, atau apapun itu, perubahan password atau apa dari sebuah user atau penambahan user gitu, itu disimpan di log. Log itu istilahnya dikenal, ada yang pernah dengar nggak audit trail? Biasanya nah, ini audit trail di dalam biasanya kalau lagi audit gitu ya, ini dipakai nih audit trail log ini supaya menjamin datanya itu valid gitu ya, nggak ada perubahan, tidak ada intervensi, tidak ada modifikasi, itu dicek audit trailnya. Karena tercatat semua di sini, apapun modifikasinya. Di Oracle itu ada audit trail, contohnya gitu ya. Ini digunakan ketika itu tadi saya bilang, karena dia menyimpan semua aktivitas, gitu ya, aktivitas di BMS. Nah, tapi kelemahannya apa log ini? Ketika database itu banyak yang menggunakan, pasti tidak semua data, tidak semua informasi harus kita log gitu. Nah, kalau tidak bagus manajemen dari definisi yang mana yang harus di log, itu cenderung malah menjadi informasi yang redundant atau tidak bermanfaat gitu ya, tidak tepat guna lah mungkin. Jadi ada table yang mungkin tidak penting, itu di log juga gitu. Tapi table-table yang penting justru harus diidentifikasi supaya table tersebut, misalkan table transaksi gitu ya, jual beli, atau tabel kalau sekolah mungkin nilai gitu. Kalau nilai kan mungkin hanya bisa insert aja gitu, modifikasi mungkin bisa, tapi ada tercatatan siapa yang memodifikasi, ternyata A, B gitu ya, ada perubahan. Di situ diperlukan sebuah log. Ya, itu terkait ini sebenarnya harusnya dibahas kemarin ya, pertemuan minggu lalu. Nanti tolong ingatkan saya untuk share PDF-nya ya. Saya lupa terus. Di grup nanti saya share. Nah, lalu terkait SQL-nya. Nah, di sini mungkin lebih kita terfokus ke relational database ya. Relational database yang mana mungkin sekarang sistem informasi masih banyak lah pakai sistem relational database. Walaupun ini bukan sulit, tidak bisa kita pakai untuk yang unstructured data gitu ya, yang mungkin datanya nggak bisa kita tahu sebelumnya. Bahkan untuk yang real time pun itu agak sulit ya. Jadi seperti pada umumnya tabel gitu ya, ada apa namanya, ada kolomnya, kolom berupa datanya apa gitu, ISBN, title, author, publisher, page. Lalu row-nya itu merupakan baris dari tiap datanya, record-nya gitu. Ada ISBN
059 bla 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 gitu ya. Jadi tipe bentuknya ya seperti array aja, array 2 dimensi. Ini nah, relational itu intinya apa yang dimaksud relational itu? Yaitu hubungan ya, hubungan yang menyimpan informasi tentang sebuah objek. Dalam sebuah objek kita katakanlah ada student itu berarti ada gurunya, ada teachernya gitu kan. Nah itu kita harus menyimpan hubungannya apa, misalkan teacher itu mengajar, ada kelas, ada table class. Kelasnya dalam sebuah kelas itu akan ada mahasiswanya, Atau bisa juga kita analogikan lagi manusia gitu ya. Manusia itu ada manusianya, terus mungkin ada tabel tangan gitu. Tangan ini punya manusia mana gitu. Lebih ekstrim. Mungkin contoh tadi ya, kelas, student, teacher, kelas gitu ya. Itu lebih enak dibayangkan. Nah, ada juga istilahnya kardinalitas dari sebuah tabel gitu ya. Nah, dia kardinalitas itu ya ini. Ada berapa jumlah tabelnya? Barisnya ada berapa? Degree-nya itu kolomnya. Gitu. Kalau tabel ini kardinalitasnya 3, degree-nya ada berapa? 5. Ini istilah sebenarnya. Mungkin kita langsung bahas ke. Nah, SQL itu mungkin sering kita beberapa rekan-rekan mungkin sering pakai SQL ya, select bintang bla 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 bla. Sebenarnya dia ada standar yang bahkan masing-masing di BMS pun agak sedikit berbeda gitu ya penggunaannya. Jadi semakin ke sini ada perubahan, ada revisi, semakin ke sini ada standar, tapi pertama kali dikembangkan oleh IBM. Nah, ini contohnya. Dalam sebuah database, relational database, contohnya kita punya tabel student dan tabel enroll. Gitu ya. Enroll ini berarti terdaftar di kelas apa gitu ya. Terdaftar di kelasnya apa gitu. Informasi mengenai mata kuliah yang diambil gitu. Nah, jadi tabel ini kita buat student, ada student ID-nya, ada name, ada login-nya, username kita katakanlah. Ada umur, ada GPA gitu ya. Nah, jadi ketika membuat sebuah tabel tadi sama seperti yang kita lihat di metadata, harus ada tipe datanya gitu. Harus ada tipe datanya. Lalu di sini tabel enroll menyimpan juga data SID. Nah, berarti SID ini yang menghubungkan tabel student dan enroll gitu ya. Jadi ada foreign key-nya dari SID ini di sini. Gitu. Nah, ada juga kita tentu bisa drop table gitu ya, menghapus relasi. Ternyata table students sudah tidak dibutuhkan gitu ya, tinggal drop table atau bisa juga melakukan penambahan kolom melalui yang namanya alter table gitu. Alter table dari yang awalnya kolomnya nggak ada ditambahkan kolom versier gitu, menjadi ada. Tapi ini pun pilihannya berat gitu ya. Maksud saya data yang lama, data yang ada misalkan
data student kita sekarang nih, kita mau menambahkan kolom year gitu ya. Padahal database-nya sudah kita pakai dari 2015 gitu. Nah, data sebelum 2020 sampai 2015 itu akan berisi nilai 0. Nah, itu apakah kita terima data seperti itu? Jadi ada apa sih? Data yang kolom yang tidak bermanfaat ya untuk data-data yang lama itu. Apakah mending dibuat tabel baru gitu ya? Mungkin itu salah satu opsi ketika implementasi di dunia nyatanya gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya constraint, tadi saya sempat menyinggung. Ada namanya constraint. Salah satunya integrity constraint gitu. Integrity constraint ini digunakan agar menjaga supaya data yang kita simpan di sebuah database itu tidak ada inkonsistensi gitu ya. Tidak ada inkonsistensi. Jadi tetap valid contoh misalkan. Kita punya student terus ada atau teacher ada kolom ada tabel teacher, lalu ada tabel kelas. Ternyata ada teacher yang mengundurkan diri, katakanlah resign ya, mengundurkan diri. Jadi kita hapus recordnya teacher A mengundurkan diri, kita hapus recordnya dari tabel teacher tadi. Tapi ternyata dia sudah terdaftar nih tabel kelasnya. Dia ada kelas teacher A itu mengajar kelas big data gitu. Nah, itu terjadi disintegrity ya. Ketika kita lihat di tabel teacher A itu sudah nggak ada, tapi di tabelnya kelas teacher A-nya masih ada. Nah, jadi ketika kita mau menarik informasi teacher A ini siapa, nggak ketemu tuh, gitu ya. Tidak ketemu. Nah, itu dengan adanya integrity constraint ini hal-hal tersebut tidak terjadi gitu ya. Nah, itu tadi yang saya contohkan, integrity constraint yang saya contohkan itu merupakan, jadi integrity constraint-nya ada 2. Itu salah contoh-contoh yang disebut referential integrity. Tapi ada juga yang namanya domain constraint. Kayaknya ada deh penjelasannya. Bentar ya. Nah, domain constraint ini apa? Terkait tipe data, lebih banyak terkait tipe data atau format data gitu ya. Domainnya, jadi datanya itu tipenya apa? Nah, itu. Jadi misalkan di sini dicontohkan domain constraint untuk tabel kuliah itu SKS harus number. Jadi kalau dimasukkan teks SKS-nya berapa? 1 SATU gitu. Itu error dia. Itu namanya mungkin kita sering tahu gitu ya, tapi mungkin kurang familiar dengan istilahnya domain constraint gitu. Semester juga di sini harus number, atau juga bisa berupa apa ini namanya ya, rule gitu ya, aturan. Jadi validation rule itu SKS harus lebih besar 0 kurang dari 6 gitu. Nggak boleh diisi 7, nggak ada kuliah yang SKS-nya 7 atau 0. Tidak ada kuliah yang SKS-nya 0. Jadi harus di antara 1 sampai 5. Itu termasuk dalam yang namanya domain constraint. Nah, sedangkan referential integrity seperti yang saya sebut tadi, tabel
Nah, misalkan ini. Misalkan kita menghapus data student Carnatic 101, grade-nya C. Gitu ya. Nah, ketika kita hapus, bukan ini kelasnya ya. Nah, misalkan ternyata kita mau menghapus student ini ya, Jones ini kita mau hapus. Udah nggak ada nih, ternyata udah lulus, kita hapus. Oke, kalau kita tidak menggunakan referential integrity, ini harus dihapus juga manual nih di sini 5366, 5366, 5366 kita hapus. Tapi ketika ada kita definisikan referential integrity di situ, dia akan error kalau kita menghapus data di sini saja. Gitu. Harus juga dihapus data di sini. Karena kalau ini hilang, nanti SID 5366 ini sudah tidak ada di sini. Menyebabkan inkonsistensi data tadi. Gitu. Jadi tadi seperti disebutkan tadi ya. Jadi otomatis harus dihapus 5366. Ketika ini dihapus, 3 record di sini juga akan ikut terhapus. Nah, ini salah satu contoh implementasi referential integrity dalam SQL gitu ya. Ini MySQL contohnya. Ini. Nah, jadi untuk tabel and row gitu ya. Ketika kita delete misalkan SID ini, otomatis dia reference-nya itu juga di-delete gitu. Jadi ada reference-nya di situ. Nah, lalu ada juga yang namanya view. Saya izin minum dulu. Ada yang tahu bedanya view dan table? Ada yang tahu? View dan table? Izin, Pak. Ya, silakan. View itu seperti shortcut-nya table ya, Pak? Shortcut-nya table. Gunanya apa tuh? Ya mungkin karena query-nya itu sering dipakai gitu ya. Dan tidak mau menulis ulang gitu. Terus ya harus dibuatin view aja biar mudah seperti itu sih. Betul. Itu salah satu kegunaannya ya. Jadi view ini apa? View ini apa ya? Tampilan depannya table bisa kita buat ya. Macam misalkan ada table nih, kita mau ubah tampilannya dari kumpulan banyak table, itu bisa kan? Itu view. Jadi table virtual sebenarnya di belakang itu bisa dari beberapa table, baik satu table maupun lebih gitu. Nah, penggunaannya apa? Banyak tadi misalkan disebutkan ketika ada pengulangan query yang dilakukan, kita buat view-nya aja gitu, supaya nggak ribet-ribet lagi, gitu. Nggak ketik-ketik lagi, cukup view apa dari apa namanya query tertentu, tinggal select from view tersebut, udah keluar. Nah, selain itu berarti kan itu memudahkan user gitu ya, salah satunya. Bisa juga kita mengolah data tersebut menjadi data olahan gitu ya, entah agregasi atau bentuk lain tampilan dari kumpulan tabel gitu. Tabel A di join dengan tabel B, di join dengan tabel C, hasilnya seperti ini, view C gitu, view Z gitu hasilnya. Oke. Nah, faktor yang tak kalah penting untuk view ini itu membatasi akses sebenarnya, membatasi akses user ke tabel utama gitu ya, tabel utama. Dengan adanya view ini kita bisa membatasi akses, misalkan hanya data tertentu nih yang mau kita kasih
ke user itu. Misalkan contohnya ini hanya umur yang di bawah 20 tahun. Karena informasi umur di atas 20 tahun mungkin bukan tidak boleh diakses oleh user tersebut. Jadi ada faktor security juga bisa dimanfaatkan dengan penggunaan view gitu ya. Atau ya banyak sebenarnya tujuannya. Salah satunya itu tadi. Nah, ini disebutkan memang ada unsur security-nya. Mungkin ada beberapa informasi dari tabel tersebut yang tidak bisa kita buka semua gitu ya. Jadi hanya dipilih beberapa kolom tertentu yang informasinya memang terbuka, bisa kita buatkan view dan bisa diakses oleh user yang kita inginkan. Di situ. Itu saja mungkin terkait query ya, terkait model data ya. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya dulu? Izin Pak, Ya, mau bertanya. Oh, database itu bisa kita gunakan sebagai dataset untuk data mining nggak Pak? Database. Oke. Kalau tentu bisa. Kalau jawaban gampangnya tentu bisa. Pasti bisa gitu ya. Karena apalagi kalau dia relational database gitu. Berarti itu kan struktur data yang terstruktur ya. Structure data gitu. Itu kan ada informasinya ya, ada fitur yang bisa kita manfaatkan. Mungkin tidak semua, gitu ya. Jadi mungkin kayak seperti ID itu bukan data yang bisa bermanfaat untuk prediksi atau model training gitu kan, karena dia sifatnya tidak ada informasi di situ. Tapi kolom-kolom dalam database itu bisa dikonversi menjadi sebuah fitur, entah melalui proses feature engineering. Nanti feature engineering itu ada komputasi gitu ya, ada komputasi yang membuat kita bisa menghasilkan fitur baru gitu dari kolom-kolom yang ada gitu. Katakanlah saya sebagai contoh ya, di sini nggak ada ya, katakanlah student di sini. Student ada tanggal masuk di sini, tanggal masuk dan tanggal lulus. Itu ya, tanggal masuk dan tanggal lulus. Nah, kalau kita jadikan itu fitur utuh, misalkan dimasukkan tanggal masuknya berapa, tanggal lulusnya berapa, itu nggak bagus karena dia kan bukan, tipe datanya bukan time sensitif ya sebenarnya. Karena kan, nah tapi yang lebih bagus itu diproses, ada feature engineering-nya apa, durasi belajar siswa tersebut gitu. Nah, kan, ya tanggal masuknya tanggal berapa, tanggal lulusnya berapa. Kita buatlah fitur engineering tadi, fitur baru yang kita sebut durasi belajar siswa gitu. Berapa tahun gitu ya, atau berapa hari, 395 hari katakanlah hasilnya gitu. Dan sebagainya. Kalau pertanyaan, balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah database itu bisa jadikan input dari sebuah model? Sangat bisa. Oh, berarti boleh kalau misalnya di dalam database kan ada terdiri dari banyak tabel. Terus kita boleh pilih kira-kira atribut atau kolom mana yang sekiranya bisa kita gunakan, terus kita join. Betul. Tabelnya boleh gitu ya Pak? Betul. Ya, buat dijadikan sebagai datasetnya. Betul. Sangat bisa Ibu. Nah itu mungkin catatannya ya. Jadi memang karena input dari sebuah model itu biasanya data yang sudah digabung ya, array tipe datanya kan, ada kolom yang tergabung, sudah di join, sudah di merge gitu ya. Jadi harus ada proses merging datanya, ada proses joinnya, sehingga datanya sudah menjadi satu data utuh
yang akan disimpan, yang akan dijadikan data training ya. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Ada lagi yang bertanya? Bertanya Bapak. Ya, silakan Bu Cici. Punten Pak, yang ingin saya tanyakan, banyak sekali data contohnya untuk yang data di Kementerian Pendidikan ya Pak. Ini terjadi di sekolah saya, mungkin sekolah yang lain pun sama. Itu ada data NISN yang sama, berbeda dengan satu orang, atau ada satu guru punya beberapa ID-nya dia gitu. Nah, untuk menghasilkan data yang baik, prosesnya seperti apa Pak gitu. Sedangkan itu udah yang setingkat kementerian aja masih bisa terjadi gitu Pak. Ya, punten Pak, kita biar di lapangan bisa ada arahan seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, betul. Nah, itulah sulitnya sih memang Bu ya. Jadi ketika membuat database itu harus matang dari awal memang konsepnya ya. Kalau enggak, kalau sudah kepalang seperti itu, memang effortnya ya, usaha untuk memperbaikinya sulit gitu ya, susah memang gitu. Balik lagi kalau ditanya bagaimana caranya, memang harusnya saya balikan lagi planning di awal gitu ya. Misalkan tadi NISN gitu ya, itu kan harusnya unik, seluruh datanya nasional gitu kan, data nasional unik gitu. Nah mungkin ya saya nggak tahu ketika desainnya apakah memang sengaja dibuat tidak unik gitu ya. Ada juga mungkin peluang seperti itu, sengaja dibuat tidak unik supaya ada beberapa pengecualian gitu ya, yang memang dimaklumi terjadi gitu. Nah, atau itu kalau relational database gitu kan, yang mana harus kita jelaskan constraint-nya dari awal, harus jelas. Kalau tidak jelas, ada perubahan, itu tadi dampaknya akan terjadi banyak perubahan di database, dan itu bisa panjang gitu urusannya, memang bisa panjang nanti, apalagi nanti berakibat misalkan kalau yang double tadi harus pilih salah satu katakanlah, atau ternyata guru A dan guru B sama ID-nya gitu ya, itu yang mana yang harus buat ulang juga akan turun lagi ke ya banyak informasi turunannya kan, itu prosesnya sangat panjang lah gitu. Prosesnya tidak mudah gitu. Nah, karena itu memang desainnya itu harus sesempurna mungkin di awal. Nah, terkait itu saya tertarik mengangkat NoSQL database. Nah, ketika NoSQL database, kalau kita menggunakan NoSQL database, konsep big data itu rata-rata tidak semua ya, tapi mungkin paling cocok ketika ada big data itu menggunakan NoSQL database. Karena constraint-nya bukan di level database, tapi bisa kita ubah di level aplikasi. Kalau di level aplikasi itu lebih fleksibel lah gitu ya. Jadi misalkan kita menemukan ketika kita retrieve data aplikasi ya, oh ada double nih ternyata gitu ya. Ada data yang sama, guru A dan guru B dia ID-nya sama. Nah, kalau di level aplikasi kita bisa langsung entah kita pilih yang mana yang benar sebenarnya valid gitu ya, tanpa merubah data mentahnya gitu. Jadi kan ada layernya gitu ya. Aplikasi itu dia tahu kita melakukan penambahan gitu. Kalau ada data yang nggak unik, kita tambahkan A, B, C, D gitu. Itu bisa juga. Jadi lebih bisa bilang lebih fleksibel. Jadi NoSQL database itu udah kita terima aja semua datanya. Karena kita nggak tahu nanti ke depan strukturnya akan seperti apa gitu ya. Perubahannya akan bagaimana, mungkin ada kolom yang nggak ada, atau ada perubahan, ada redundancy ini, ada redundancy yang lain gitu ya.
kita terima aja, baru nanti kita proses. Kalau butuhnya A, ya udah kita proses sesuai A. Kalau butuhnya B, kita proses sesuai B. Ini semua diambil dulu. Tapi kalau yang tadi relational database itu dari awal harus kita define kan, dari awal harus kita buat relasinya bagaimana, yang mana yang unik, karakternya, misalkan karakter aja itu udah masalah. Misalkan ada anak-anak sekarang namanya panjang-panjang gitu ya. Jadi misalkan database tadi caranya 20, ujung-ujungnya nanti harus disingkat gitu. Singkat. Kalau enggak harus melakukan update database itu bisa panjang lagi, prosesnya juga bisa lama gitu. Gitu. Pak, mau nanya Pak. Iya Bu. Yang untuk Terima kasih ya, yang Bapak. mau Ya terima kasih sama-sama Bu Cici. Silakan Bu. udah Bu Cici. Mau Udah, nanya Bu. Pak yang NoSQL database Pak. Mm-mm. Itu kan jauh lebih fleksibel ya, tapi kan dia bukan untuk relasional. Kalau Betul, misalnya ada kumpulan data nih yang harus masuk, kan kita awalnya biasanya kan klasifikasi, jadi dia udah ada tabel sendiri untuk jenis ID, jenisnya gitu. Nah karena si jenisnya ini nggak bisa diprediksi gitu kan, bertambah gitulah Pak yang tadi Bapak sampaikan. Berarti kalau untuk tipe data yang kayak gini lebih cocok menggunakan yang NoSQL ya Pak? Ya betul. Nah ini karakter 5 karakter ya untuk penggunaan NoSQL itu. Pertama itu fast pace. Nah ini cepat Ibu. Jadi memang entah perubahannya memang cepat. Gitu ya. Makanya saya bukan mengatakan semuanya harus sekarang NoSQL, enggak. Tapi memang ada iya, Pak, kriterianya gitu ya. Betul. Nah, ketika dia cepat, perubahannya cepat, tahu-tahu kita nggak tahu nih ke depannya bakal berubah kayak gimana datanya gitu. Kayak disebut Bu Siti tadi nyebut gitu kan. Itu salah satu komponen yang mendukung penggunaan NoSQL. Karena tadi kalau relational database kita harus mengubah lagi datanya, harus update lagi, alter table itu mengakses keseluruhan data gitu kan. Sedangkan NoSQL ya terima aja semua dia terima semua. Nah, sama tadi apa yang saya katakan tadi datanya banyak gitu. Ketika datanya memang big data tadi, itu kan semakin tidak terstruktur gitu ya. Semakin tidak terstruktur, semakin tidak kita nggak tahu ke depannya bakal penambahannya apa. Nah, terutama NoSQL ini dia katakanlah tabel teacher tadi ada kolom yang 0 gitu ya. Nah, kalau di relational database itu biasanya tetap dihitung, tetap disimpan. Jadi ukurannya ada gitu. Sedangkan kalau di NoSQL ini lebih kecil, dia nggak menyimpan karena dia hanya menyimpan key dan value-nya aja. Kalau nggak ada kolom itu, nggak ada key itu, kita nggak simpan gitu kan. Kita nggak perlu nyiapin storage untuk itu, untuk kolom itu. Jadi lebih kecil ukurannya ketika penggunaan NoSQL untuk data-data yang variasinya banyak sekali gitu. Variasi tadi banyak sekali. Misalkan ada kolom tertentu yang nggak ada. Gitu. Mau menambahkan, Bu Siti? Enggak, mau nanya Pak, kayak gini nggak sih Pak contohnya? Kalau kayak di Facebook kan, saya nggak tahu sih sekarang udah lama saya nggak main Facebook. Cuma dulu kan kita bisa bikin kategori sendiri nih Pak. Misalnya kayak untuk folder foto ya, foto kan suka-suka kita tuh. Apakah kayak gitu modelnya gitu loh? Betul. Kurang lebih seperti itu contohnya betul. Nah ini rata-rata untuk aplikasi yang real time seperti Facebook atau e-commerce lah ya. E-commerce itu sebenarnya kan menyimpan aktivitas user ya. Kita klik produk A, klik produk B, klik produk C. Itu disimpan. Nah, disimpan dalam bentuk apa? Itu kan bisa variasinya bisa banyak banget, datanya bisa banyak. Ada produk yang mungkin ada title-nya, ada yang user yang klik terus back lagi ya,
pokoknya macam-macam lah gitu ya. Nah itu cocok sekali penggunaan MySQL di situ. Jadi real time, cepat. Jadi pokoknya datanya disimpan aja udah dulu, simpan datanya. Nanti kita pakai nanti untuk analisis. Kalau mau dianalisa, kita pakai nanti baru proses. Nah itu saya sebut tadi aplikasi, di level aplikasi. Nanti baru kita proses lagi. Yang penting kesimpan dulu datanya. Kalau relational database itu tadi, ketika kita insert data, dia akan ngecek nih. Kalau kita nambahin tadi referential integrity, ketika kita masukin data A, oh kolom ini terpenuhi nggak ya constraint-nya, dicek dulu. Terus tipe datanya apa ya? Integer apa bukan gitu. Terus ini tipe datanya apa? String. Ini apa gitu. Jadi semakin banyak, namanya aja relasi gitu kan. Ada relasinya, harus jelas definisi relasinya. Hubungan tabel A dan tabel B apa? Ketika kita masukkan data, terpenuhi nggak? Gitu, terpenuhi nggak constraint data yang mau kita masukkan ke tabel tersebut. Tapi kalau NoSQL, dia nggak mikir itu, udah pokoknya terima aja udah semua. Semua terima, nanti kita proses gitu. Gitu. Mungkin mirip gitu ya, kasarannya lah ya, kalau saya mau simplifikasi gitu. Cukup, Bu Siwi? Sebenarnya sih mau nanya, cuma takut nanti waktunya habis. Biar Bapak nerangin dulu aja deh Pak. Sebenarnya banyak banget saya mau nanya yang masalah NoSQL. Cuma yang lainnya kan banyak yang mesti diterangin. Nanti aja deh Pak. Untuk hari ini sebenarnya sudah selesai. Saya mau ke grup diskusi kelompok ya. Karena kan seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk UTS dan UAS itu penilaiannya nanti di presentasi kelompok. Gitu. Nah, kalau masih ada nggak yang mau bertanya? Ada Pak, saya boleh Pak nanya lagi. Oh, oke. Terakhir, Mas Agus. Mas Agus aja deh gantian. Oke, baik. Mohon maaf Bu Siwi, mohon izin Pak Dr. Muhammad Haris, izin bertanya Pak terkait yang domain constraint itu. Okay. Nah, yang dimaksud di sini itu kan domain constraint itu batasan gitu ya Pak ya. Nah ini maksudnya batasannya tuh tipe-tipe yang data yang seperti apa Pak yang ditentukan batasan ini begitu Pak? Nah itu jadi domain constraint itu domain itu apa ya bahasa Indonesia yang pas ya? Aturan mungkin ya, ya apa ya istilah yang pas ya bahasa Indonesianya. Jadi gini contoh aja ya biar lebih ini enak. Iya Pak. Nah jadi katakanlah kita punya kolom SKS di tabel kuliah ini ya. Di tabel kuliah. Nah, domainnya itu apa? Domainnya itu maksudnya mengacu ke tipe data, ya, tipe data atau rule-rule yang mau kita kasih ya. Misalkan contohnya ini tadi SKS. Tipe datanya itu number. Jadi kalau kita membuat domain constraint untuk kolom ini, yaitu number, gitu ya. Jadi kalau kolom ini diisi, SKS ini diisi sebuah huruf, itu akan error, tidak diterima. Tapi kalau tidak ada domain constraint-nya, apapun itu bisa diisi kan. Gitu. Jadi tipe datanya itu dikasih tahu, didefinisikan tipe datanya. Ditambah lagi ini validation rule-nya, ada rule-nya gitu. Ada rule-nya. Number pun itu nggak boleh sembarangan loh gitu. Number itu kita hanya terima ini antara besar dari 0 dan kecil dari 6 gitu. Jadi kita hanya terima jumlah SKS antara 1 sampai 5. Jadi ketika ada user misalkan sistem informasi gitu ya, ada kolom menyebut dosen
mau membuat kuliah baru gitu, SKS, ditulis 7, itu error karena kita tidak menerima data SKS sejumlah 7, maksimal 5, paling kecil 1. Nah itu domainnya, itu tipe datanya, mengacu ke tipe datanya atau kevalidan datanya. Itu apa sih definisi data yang validnya menurut domain constraint yang sudah kita buat gitu ya. Atau contoh lain misalkan apa ya, ada nggak yang bisa ngasih contoh domain constraint? Mohon izin Pak, berarti kesimpulannya adalah domain constraint itu kan yang menentukan kita atau pengguna begitu ya Pak ya. Kalau ketika kita misalnya tipe datanya bukan null, ketika dia nanti misalnya kita ketik kata kode unik, kemudian kunci utama, lain dan sebagainya, itu dia nggak akan bisa gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak. Kasih, Pak. Misalkan ya itu tadi, misalkan OTP ya, angka OTP atau pin ATM itu kan harus 6, misalkan harus 6 digit. Kita nggak bisa ngasih cuma 4 digit. Nah itu salah satu domain constraint, harus ada 6 digit. Salah satu contoh domain constraint. Semoga menjawab ya, Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk materi hari ini. Kita akan lanjut ke group discussions, tapi sebelumnya seperti biasa ya, karena tugas individual, saya akan skimming ya. Jadi silakan untuk screenshot bagian yang ingin dibuat ya. Saya mulai ya. Silakan pilih salah satu. Bentar, saya masuk ke slide selanjutnya ya. Ya, cukup ya, semua sudah screenshot.
Aman? Ya, Bu Cici, aman ya? Insya Allah sudah Pak. Oke. Aman. Baik. Nah, selanjutnya saya sudah. Oh, kita foto dulu. Nanti saya lupa. Silakan. Izin Pak, terakhir Ya. bertanya Pak. Ini kan Oke. kalian bikin tugas nih Pak. Boleh. Berarti kesimpulannya adalah yang tadi ya, salah satu contohnya yaitu kita masuk contohnya adalah PIN ATM ya. Karena kalau ada PIN ATM itu sudah punya ketentuan jumlah digit yaitu 6 digit. Jika kita masukkan PIN kurang atau lebih dari 6 angka, maka tidak akan bisa kita proses atau lanjut ke tahap berikutnya, begitu ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak. Baik. Silakan yang bisa menyalakan video. Kita foto dulu. Pak Niki masih di kantor nih ya. Iya, siap Pak. Masih di kantor. Baik, kita foto dulu ya. Bentar. 1, 2, 3. Jempolnya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, tadi saya sudah mengirimkan link Google Meet untuk masing-masing kelompok ya. Agendanya hari ini mungkin group discussions gitu ya. Harapannya masing-masing kelompok bisa menentukan 2 gitu ya, memilih 2 topik dulu, 2 topik terkait modeling yang akan dilakukan. Saya contohkan misalkan gitu ya. Saya contohkan umpama data bisa silakan cari di Kaggle atau apa, data dari mana gitu ya. Tapi harapan saya bisa menggunakan data yang bagus agar bisa jadi pemanasan rekan-rekan semua nanti untuk pengerjaan tesis gitu ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, nanti untuk UTS saya tidak mengharapkan ada perubahan apapun gitu. Jadi rekan-rekan pilih 2 topik, nanti akan dipilih salah satunya gitu ya. Akan dipilih salah satunya. Kenapa saya minta 2 di awal? Supaya kalau pilih 1 gagal, yang itu ternyata ada masalah, entah ada problem apa, kita bisa lebih mudah gantinya gitu ya. Ada 1 lagi gitu. Dari pengalaman seperti itu, kalau ada masalah, kalau hanya pilih 1, takutnya ada masalah di tengah-tengah, agak repot untuk berpindah topik lagi gitu. Jadi harapan saya pilih 2, nanti dalam prosesnya akan kita pilih 1 nanti untuk UTS dan UAS-nya. Misalkan contoh topik yang mau diambil, katakanlah fraud gitu ya. Fraud dataset. Ini ada IEEE deh. Nih misalkan, contoh aja. Silakan, saya terbuka, silakan dipilih apa topik yang menarik bagi rekan-rekan sekalian. Ini hanya contoh gitu ya. Fraud detections, di sini kan biasanya sudah ada code-nya. Mungkin sudah lumayan familiar lah ya untuk mencari seperti ini. Pilih code yang jadi referensi apa gitu ya. Silakan dicek, dijalankan apakah berjalan. Silakan gunakan Google Colab maupun lokal juga silakan ya. Yang penting nanti ketika UTS maupun UAS bisa nanti di share screen gitu. Datanya jelas ada. Tuh, ini ada prize money-nya nih, $20.000. Tapi 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini kompetisi memang ya, ada kompetisi. Ini salah satu contoh. Nah, nanti masing-masing kelompok
silakan berdiskusi dulu topiknya apa yang mau diangkat, misalkan mau data ini, satu lagi data apa, itu tolong dicatat, nanti kita lihat mungkin di pertemuan besok, pertemuan minggu depan, di awal pertemuan minggu depan, kita coba masing-masing kelompok mengutarakan topiknya gitu ya, topik masing-masing yang mau dipakai apa. Nanti setiap pertemuan akan saya berikan slot 1 jam mungkin ya, 1 jam setengah-setengah gitu, setengah-setengah materi, setengah rekan-rekan bisa berdiskusi kelompok. Jadi kembali saya tekankan bahwa untuk UTS saya harapkan di sini misalkan contoh code yang dipakai gitu ya, mungkin kami mau pakai dataset ini, code-nya referensinya ini, referensinya ini, katakanlah contoh gitu ya. Nah, ini nanti silakan dicoba di run, apakah bisa berhasil atau tidak gitu. Datanya coba di download, disimulasikan gitu. Untuk OTS harapan saya tanpa perubahan, saya tidak mengharapkan perubahan sama sekali. Jadi cukup memahami referensi code yang dipilih gitu ya. Nanti ada feature engineering-nya ngapain sih sebenarnya? Prosesnya A, B, C, D, F, G. Pertanyaan saya akan seputar itu. Saya tidak mengharapkan perubahan apapun. Gitu. Jadi fungsi ini apa sih gitu. Ini FEDT ini apa sih? Terus ini card column ini apa sih gitu. Merepresentasikan apa. Nah, nanti baru di UAS kita akan coba bareng-bareng, kita coba improve baik dari sisi fiturnya. Nanti ada beberapa aspek yang akan saya utarakan, feature engineering-nya, ada feature extraction-nya, katakanlah. Ada mungkin modeling-nya ya. Kita bisa gunakan real ensemble model, bukan satu model tapi ensemble, tapi memang staging model gitu ya, atau apapun itu. Tapi fokus saja dulu di UTS, karena kan silakan nanti masuk ke grup masing-masing. Semua sudah ada aksesnya kah? Sudah menerima email saya semua kan ya harusnya ya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Baik. Jadi silakan didiskusikan dulu. Nanti akan saya coba masuk ke masing-masing kelompok ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan diskusi dulu. Kita punya waktu kurang dari 1 jam sih sebenarnya ya. 20.40. Mungkin sekitar jam 9.15 ya, 9.15 kita kembali lagi ke Gmeet utama ini ya. Utama ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Jadi saya persilakan sekarang, atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Cukup jelas ya. Jadi mau tanya Pak? Oh ya, silakan, Soldi. Datanya bebas Pak? Datanya bebas. Boleh bebas. Boleh teks, boleh gambar, boleh apa gitu? Boleh, bebas. Boleh ya? Bebas. Baik, boleh gambar, boleh. Tapi paling harapan saya kita coba cari dataset yang bagus ya. Public dataset tapi yang bagus gitu. Misalkan teks, misalkan gambarnya jangan hanya 150 gambar gitu katakanlah ya, terbatas sekali gitu kan. Mungkin nanti
kita coba evaluasi datasetnya bagus nggak nih? Referensi yang dipakai untuk dataset ini banyak nggak? Sekalian persiapan nanti tesis supaya data yang digunakan, kalau memang ternyata harus pakai data publik, tidak punya private dataset, minimal dataset publiknya bagus gitu ya. Gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Yang lain? Cukup jelas ya. Jadi silakan meninggalkan Google Meet ini, bergabung ke, atau nggak usah dimeninggalkan juga nggak apa-apa sih. Ini dibuka aja, tinggal buka Google Meet yang baru ya. Mungkin nanti saya kirim di WA juga supaya kalau ada yang belum ada aksesnya ya. Dipersilakan, saya akan masuk ke grup kelompok masing-masing nanti ya. Oh iya, sekali lagi kita balik lagi ke Google Meet ini jam 9.15, jadi 30 menit